Ibu mertua, Qin Feng sebuah kandang sapi ingin menikahi putriku. Kamu bermimpi apa? Sebelum ayah meninggal, membagi harta warisan kakak laki-laki mendapat tanah rumah kakak perempuan kedua mendapat tabungan 100.000. Dan merawat dengan sepenuh hati ayah selama 10 tahun, aku hanya mendapat satu kandang sapi. Pak Tua Qin ini benar-benar pilih kasih. Dia sakit selama 10 tahun ini. Semua dirawat oleh Qin Feng. Harta warisan ini malah tidak memberinya 1 sen pun. Modal ini, masa pakai apa untuk menikah? Kecuali membagi ulang harta warisan. Qin Feng, aku beritahu kamu ingin menikahi putriku mahar 360.000 tidak boleh kurang 1 sen pun. Yang aku hargai adalah Qin Feng sebagai pribadi. Aku tidak peduli dia punya uang atau tidak. Dia tidak memberi mahar. Bagaimana aku bisa menikah? Meneruskan keturunan kak kamu kenapa begitu egois? Tante, aku pasti akan berusaha keras. Aku akan menggunakan sisa hidupku untuk membuat Liu Yu bahagia. Kamu percaya padaku? Jangan hanya bicara doang. Beritahu kamu. Aku hanya memberi kamu 2 pilihan. Entah cari kakak laki-lakimu dan kakak perempuan kedua untuk membagi ulang harta mengumpulkan cukup mahar. Entah putus dengan putriku. Betul. Putus. Bu, Tapi ayah bilang kandang sapi ini adalah pusaka keluarga kita. Aku berjanji padanya akan menyimpannya selamanya. Benar-benar anak yang bodoh patuh. Pak Tua Qin sudah begitu pilih kasih, kamu masih membelanya. Kandang sapi reot, masa pusaka keluarga, kata-kata seperti itu cuma kamu yang percaya. Sebagai orang tidak boleh patuh buta. Dengar saran dari Tante R, mintalah untuk membagi ulang harta warisan, kalau tidak, istri pun akan kabur. Qin Feng, aku tahu kamu paling berbakti, anggap saja demi aku. Sekali saja melanggar aturan. Aku akan pergi, kamu ingat kandang sapi. Adalah milik keluarga Qin, kita pusaka keluarga. Adalah hasil jerih payah seumur hidupku. Kamu harus menyimpannya. Jangan diberikan di mata siapapun. Ayah, aku janji padamu, aku ingat. Qin Feng, aku memberi kamu kesempatan terakhir. Kandang sapi ini kamu tukar atau tidak? Tunggu. Qin Feng, aku kasih kesempatan terakhir. Kandang sapi ini tukar atau enggak? Aku nggak tukar. Qin Feng, Kamu berani, ayo. Xiao Yu, Pak, kandang sapi ini nggak tahu apa bagusnya. Bikin bapak begitu kepikiran, karena itu aku sampai kehilangan istri. Lausan bapak paling sayang sama kamu. Kandang sapi pusaka dikasih ke kamu, kamu untung besar. Memang. Kandang sapi ini akar keluarga Qin. Kamu harus benar-benar jaga. Kandang sapi kenapa sih? Aku cari makan sendiri. Dibanding kalian ini vampir, aku lebih kuat. Iya. Kamu paling hebat, kami berdua, kami mengaku kalah. Bahkan kayu aja ganggu aku. Aduh. Apa ini? Ini emas. Wow. Tunggu. Seluruh kandang sapi. Semuanya terbuat dari emas. Ini bukan mimpi. Ini nyata. Anak ketiga, kamu yang paling mirip denganku. Rajin rajin dan tidak berebut dan tidak merebut, tidak berebut dan tidak bertengkar. Aku mengambil emas warisan keluarga Qin, kita membuatnya menjadi kandang sapi, meninggalkannya untukmu. Semoga kamu mengerti. Harta langsung kekayaan sejati. Kekayaan yang benar, bukan hasil rebutan, melainkan dengan tekun dari hasil kerja. Ayah, ternyata inilah yang ayah berikan padaku, harta warisan yang disiapkan anakmu. Ingat, anakmu pasti tidak mengecewakan ajaran ayah.
Selagi tetangga semua tidur, aku harus segera membongkar kandang sapi. Hal ini jangan sampai kakak dan yang lainnya tahu. Apa yang tidak boleh aku ketahui? Anak ketiga kamu sedang apa? Tidak apa-apa. Sembunyi-sembunyi. Apa kau menyembunyikan sesuatu yang bagus? Tunggu. Aku akan ketahuan. Sudah biasa miskin. Apa mungkin di kandang sapi Riot ini bisa muncul emas? Mencekik, malam-malam nggak tidur. Kamu ganggu-ganggu kandang sapi ini mau apa? Hampir saja. Kalian nggak bakal kebayang di kandang sapi ini ternyata nyimpen emas penuh sesak. Total 232 jin per gram dihitung 1000. Jadi 100.000, 1 juta, 10 juta, total 115 juta. Aku jadi kaya. Hal ini jangan sampai ada yang tahu. Emas ini harus disembunyikan baik-baik. Bos, mau beli emas? Kamu miskin, punya emas berapa? Pergi, jangan ganggu bisnisku. Tamu istimewa. Sebentar. Kualitas ini, kemurnian ini, benar-benar kelas 1. Sayang sekali, hanya potongan kecil ini. Aku cuma bisa kasih diskon 20%. 80.000 gimana? Emas sebanyak ini, kamu dapat dari mana? Itu bukan urusanmu. Harga pas. Semua dibungkus 1 juta. Kalau kamu setuju emas selanjutnya, cuman akan kujual padamu. 1 juta. Ini terlalu mahal. Oke, 1 juta ya 1 juta. Aku terima, kita sudah sepakat ya. Kalau ada barang bagus lagi, pasti jual ke aku. Deal. Kemarin, karena pembagian warisan, aku cuma dapat kandang sapi. Semua orang mengira aku bodoh. Pengecut, tapi siapa sangka sekarang aku sudah jadi miliarder Liu Yu. Aku kaya sekarang, kali ini aku akan menikahimu dengan meriah. Tunggu aku. Andai kita punya mobil sendiri pasti enak. Tidak ingin kehujanan. Jelek banget. Tidak jelek sama sekali. Di hatiku, kau selalu yang tercantik. Sayang, mulai sekarang, aku tak akan biarkan kamu kehujanan lagi. Bos, aku mau beli mobil. Tunggu. Yao, jualan-jualan. Yang terpenting adalah bisa mengenali orang. Kamu harus bisa membedakan dengan tepat orang yang datang ke toko mana yang merupakan pelanggan berkualitas kita. Yang hanya numpang makan, yang hanya numpang minum, orang miskin. Baru bisa meningkatkan efisiensi penjualan. Tapi, pelanggan adalah raja. Kita seharusnya tidak melayani setiap tamu yang datang ke toko. Enggak, Jiang Yao. Kamu masih terlalu muda. Tidak mengerti ini logika operasional masyarakat. Misalnya orang ini pakaiannya lusuh kuno dan norak sekali lihat. Sudah pasti bukan pelanggan kelas atas kita. Orang seperti ini. Meskipun bekerja keras seumur hidup, juga tidak mampu membeli satu ban kami. Pak, perlu lihat mobil, saya bisa perkenalkan untuk Bapak. Tidak usah sungkan, saya lihat-lihat saja. Pak, jangan keberatan. Tidak apa-apa tidak beli mobil. Saya pribadi masih punya beberapa wewenang. Silakan minum secangkir kopi. Percuma membuang-buang kopi saya. Orang rendahan seperti ini, masa bisa dapat pesanan? Mobil ini saja. Saya beli lunas kartu. Iya sudah, saya beli Pak. Tidak dipikir-pikir. Ini aja. Bosan pasti saldo tidak cukup.
Pembayaran berhasil 1 juta yuan. Apa? Pak, selamat Anda menjadi yang terhormat pemilik MyBite. Pelayanannya bagus, kalau butuh cari kamu lagi. Manajer, sepertinya pengalaman Anda mengenali orang masih perlu ditingkatkan. Tunggu. Liu Yu paling suka gaun pengantin ini. Setiap kali lewat, dia diam-diam memandangnya lama. Cantik banget. Suka, nanti kita nikah pakai ini ya. Maaf, toko kami khusus VIP, tidak buka untuk umum. Kamu keterlaluan. Sudahlah. Dia benar, kita tidak akan pernah mampu membelinya. Liu Yu, sekarang aku akhirnya mampu. Aku akan memberikan yang terbaik di dunia untukmu. Ini, dan ini, semuanya bungkus untukku. Baik, Tuan. Liu Yu, aku datang menjemputmu. Tunggu aku. Xiao Zhang di sebelah, dia anak orang kaya. Keluarga punya perusahaan, punya villa di kota. Dibanding Qin Feng yang miskin, jauh lebih hebat. Kak, bayangkan saja, uang maharnya saja mereka minta 800 ribu. 800 ribu? Cukup. Sudah kubilang. Aku hanya mau nikah sama Qin Feng. Liu Yu, sudahlah. Masih kepikiran sikapku itu? Apa dia suka kamu? Sudah berapa hari ini? Kalau dia peduli, pasti sudah datang melamar. Sekarang di mana dia? Kemana perginya? Liu Yu. Aku cinta kamu, nikahlah denganku. Mobil ini mewah sekali ya. Ini pasti lebih dari 1 juta ya. Bukan itu saja. Lihat, gaun pengantin ini, jas ini dan perhiasan juga, semua merek terkenal. Harganya pasti jutaan. Gadis ini beruntung sekali. Benar-benar membuat iri. Qin Feng, kamu? Liu Yu, kita sudah bersama 3 tahun. Terima kasih tidak pernah meninggalkanku. Qin Feng. Menemaniku melewati masa sulit ini. Mulai sekarang, aku bersedia menggunakan seumur hidupku untuk menjagamu, membuatmu menjadi wanita paling bahagia. Maukah kamu menikah denganku? Dia tidak mau. Bu, apa yang kau lakukan? Tante, aku benar-benar ingin menikahi Liu Yu. Ini semua adalah ketulusanku. Ketulusan? Qin Feng, kamu pikir aku tidak tahu? Kamu siapa? Sewa mobil mewah, beli beberapa perhiasan palsu, ingin menipu putriku. Mimpilah. Dengar, tanpa mahar 300 ribu, jangan harap kau bisa menikahi kakakku. Pergi. Bu, meskipun barang-barang Qin Feng palsu, meskipun dia miskin, aku tetap akan menikahinya. Kamu anak tidak tahu malu. Kamu ingin membuatku marah? Dengan kata-katamu ini, aku Qin Feng sudah cukup dalam hidup ini. Tapi kamu adalah wanita yang paling aku cintai seumur hidup. Bagaimana mungkin aku membiarkanmu menderita? Ini adalah mahar dari Qin Feng. Tunggu. Emas. Ya ampun, emas sebanyak ini. Ini asli atau palsu? Jangan-jangan ini properti? Asli. Benar-benar emas. Bu, Qin Feng membawa emas sebanyak ini. Jangan-jangan asal-usulnya tidak jelas. Peduli apa asal-usulnya? Ini emas, kita terima saja. Wah, kita benar-benar kaya sekarang. Qin Feng, kau dapat dari mana? Emas sebanyak ini. Adalah ketulusanku. Di sini totalnya 3 kilogram emas. Menurut harga pasar, senilai 600 ribu. Tante, ini cukup untuk mahar kan? Cukup, sudah cukup. Benar-benar menantu idamanku, Tante tidak salah melihatmu. Kakak ipar, tadi aku terlalu gegabah kakak sudi memaafkan kesalahan kecilku. Nah, kau cepat pergi dan kencan dengan Xiao Feng. Kalian anak muda bersenang-senanglah. Jangan buru-buru pulang. Bu,
Bu, kali ini mahar sudah di tangan, cepat lamar Kian. Aku sudah tidak sabar. Tunggu. Apa sih yang buru-buru? Di tangan Qin Feng. Hanya emas sebanyak ini? Ibu. Maksud ibu? Terus minta uang pada Qin Feng. Akhirnya dapat sasaran empuk. Tentu saja harus memeras dia habis-habisan. Kalau dia tidak memberikannya. Dia berani. Kecuali dia tidak mau menikahi putriku. Kali ini ibu akan menyiapkan mobil mewah dan rumah. Semuanya untukmu. Kau lihat saja nanti. Ibu memang hebat. Itu Qin Feng kan? Wah, mobilnya benar-benar mewah. Ku dengar Pak Tua Qin sengaja untuknya meninggalkan sebagian harta. Dia memberikan emas sebagai mahar sudah tersebar luas. Anak ini benar-benar beruntung, Ayah. Kau pilih kasih. Semua barang bagus kau berikan pada anak ketiga. Qin Feng, katakan jujur padaku. Dari mana emas ini? Jangan lakukan hal ilegal. Istri, tenang saja, emas ini berasal dari sumber yang sah. Ayahku sengaja meninggalkannya untukku. Ayahmu? Anak ketiga, akhirnya kau mengaku. Tunggu dulu. Kakak. Kenapa kita datang? Tentu untuk membagi ulang harta warisan. Ini tidak adil. Iya. Tidak adil. Kak. Dulu waktu ayah sakit dan membagi harta, kalian berdua sangat setuju. Sekarang bilang tidak adil. Adik, jangan main-main. Ayah di permukaan memberimu kandang sapi reyot. Tapi sebenarnya pilih kasih. Diam-diam dia memberikan emas warisan semuanya padamu. Benar. Kukira malam itu di kandang sapi, apa yang kau lakukan? Ternyata diam-diam menyembunyikan emas. Adek, cepat keluarkan emasnya dan bagi rata. Ayo nilai sendiri. Emas ini apa harus ada bagian kita? Qin Feng, apa yang mereka katakan benar? Benar, ayah memang meninggalkan emas untukku. Tapi ini semua hanya untukku. Di surat pembagian harta tertulis jelas. Kak dan Kak, kalian juga sudah tanda tangan dan cap jempol. Tidak bisa dipalsukan. Ini tidak sah. Benar. Ayah bukan hanya ayahmu seorang. Harta ini kenapa kau sendiri yang menguasainya? Tidak adil. Apa alasannya? Karena aku dengan sepenuh hati merawat ayah selama 10 tahun. 10 tahun ini, aku mengantarnya berobat ke rumah sakit, merawat makan dan pakaiannya. Semua biaya aku yang keluarkan, semua urusan aku yang lakukan. Tunggu. 10 tahun ini. Aku tidak pernah tidur nyenyak sedikit pun. Aku tidak pernah membuat ayah kelaparan. Bagaimana dengan kalian, kakak? Kamu sibuk dengan karirmu sepanjang hari kakak kedua. Kamu harus menemani anak-anak sekolah 10 tahun ini. Berapa kali kalian pulang menjenguk ayah? Memberi ayah segelas air atau mengeluarkan uang sepeser pun? Aku malah ingin bertanya pada kalian, sebagai anak, sampai pada titik seperti ini, apa hak kalian? Apa muka kalian untuk datang meminta harta warisan ayah? Anak ini Qin Feng sangat berbakti. Bersolid selama 10 tahun ini. Kami semain melihatnya. Kalian berdua anak durhaka. Tidak layak mewarisi harta. Apa muka lagi minta emas? Saat ayah sakit, kalian tidak kelihatan. Setelah meninggal, baru datang minta uang. Dari mana muka kalian? Anak ketiga. Tunggu saja. Ini belum selesai. Lihat aja nanti. Qin Feng, terima kasih para sahabat dan keluarga yang membela kebenaran. Untuk membalas budi kalian, 3 hari lagi, aku akan mengadakan jamuan untuk menjamu kalian dengan baik. Selain itu, saat itu ada satu kabar baik lagi yang akan kuumumkan kepada kalian. Kabar baik? Apa kabar baiknya? Masih merahasiakan anak ini. Kita tunggu saja. Tunggu. Qin Feng sudah sampai belum? Mau bawa aku kemana? Jangan buru-buru. Sebentar lagi sampai. Liu Yu, bukankah kamu selalu khawatir tentang asal-usul emasku? Hari ini aku akan rahasia terbesarku memberitahumu tanpa ada yang disembunyikan. Aku ya ampun, begitu banyak emas itu pasti bernilai miliaran. Cincin Feng emas ini dari mana? Masih ingat kandang sapi yang ditinggalkan ayahku itu?
Itu terbuat dari emas. Emas di dalamnya semuanya milik keluarga Qin, harta warisan leluhur. Kandang sapi itu ternyata adalah gunung emas. Ya Tuhan, kakak laki-lakimu dan kakak perempuanmu pasti menyesal sekali. Ini juga yang ditinggalkan ayahku untukku, harta berharga. Dengan tindakannya sendiri, dia mengingatkanku untuk merintis usaha, mendirikan pabrik kayu, memimpin warga desa, menjadi makmur bersama. Aku mendukungmu. Terima kasih, istri. Jangan teriak sembarangan, aku akan menikahimu. Menantu yang baik, hari ini ada waktu, kita bicarakan. Pernikahanmu dengan Liu Yu. Baik, kami akan segera ke sana. Lihat. Ini sebentar lagi menikah. Jahil. Tunggu. Sebentar, lihat isyaratku, bersikap sesuai situasi, usahakan. Harta keluarga Qin Feng habiskan semua. Tenang saja, Bu. Aku sudah punya rencana. Halo, Tante. Baik. Xiao Feng, kamu dan Liu Yu umurnya sudah tidak muda lagi, pernikahan ini harus segera ditentukan. Apa rencanamu? Tentu aku ingin segera menikahi Liu Yu. Baguslah. Aku tahu anak perempuanku tidak salah pilih orang. Kakak ipar ingin menikahi kakakku tidak boleh datang dengan tangan kosong. Kamu harus menunjukkan kesungguhan. Keluarkan uang sungguhan. Bu Qin Feng sudah memberi mas kawin. Apa lagi yang kalian mau? Mas kawin hanya tahap pertama. Pernikahan adalah urusan besar seumur hidup. Mobil, rumah, tabungan, semua harus dipersiapkan lengkap. Anak perempuanku yang susah payahku besarkan tidak boleh diperlakukan tidak adil. Benar. Kakakku itu wanita cantik yang langka. Anak orang kaya yang ingin menikahinya banyak sekali. Kamu harus menunjukkan kesungguhan. Bu, yang aku lihat adalah pribadi Qin Feng. Bahkan jika dia tidak punya apa-apa, aku akan tetap menikahinya. Barang-barang ini juga tidak aku minta. Benar kacau. Mana ada gadis yang rela memberikan diri secara gratis? Kalau ini tersiar, apa kata orang? Xiao Feng, menurutmu apakah ini logis? Tante benar. Apa yang orang lain punya, istriku juga harus punya. Sesuai dengan yang Tante katakan. Berapa total uang yang dibutuhkan? Tunggu. Dulu. Qin Feng kaku. Xiao Feng, kamu anak yang pengertian. Pengertian dan bijaksana. Mobilnya harus impor kan? 800.000, rumahnya harus villa di pusat kota 2 juta. Juga gaun pengantin dan resepsi. Pesta dan iring-iringan mobil, menyewa perawat bayi. Kalau dijumlah kira-kira 5 juta cukup. Apa? Apa 5 juta? Kalian gila ya? Kalian menikahkan anak perempuan, bukan menjual anak perempuan. Kakak, apa maksudmu dengan ucapan itu? Kami semua demi kebaikanmu. Iya, uang ini semua untuk jaminan hidupmu, aku dan adikmu. Tidak akan mengambil 1 sen pun. Baik. Baiklah, sesuai yang kalian katakan 5 juta. Aku setuju. Apa? Sungguh? Liu Yu adalah istriku. Dia adalah masa depanku, gadis yang akan kujaga seumur hidupku. Bahkan 5 juta pun, bahkan 50 juta, 500 juta. Selama aku mampu membayarnya, aku tidak akan ragu. Qin Feng. Menantu yang baik. Aku tahu aku tidak salah pilih orang. Bagus sekali, 5 juta segera akan kita dapatkan. Tante Xiaolei kita sudah sepakat. 5 juta ini. Milik pribadi Liu Yu. Dia sepenuhnya memiliki hak penggunaan dana ini. Kan? Tunggu. Ya, uang ini untuk jaminan putri saya. Kami tidak akan menyentuh 1 sen pun. Ya. Siapa yang percaya padamu? Biar bagaimanapun, kita ambil dulu uangnya. Kalau begitu aku lega. Ibu Liu, terima kasih atas dukungan Anda untuk lembaga amal.
Kami berterima kasih. Atas donasi Anda sebesar 5 juta, Anda benar-benar memiliki cinta kasih yang tak terbatas. Donasi. 5 juta. Jangan ambil gambar, jangan ambil gambar. Siapa bilang kita akan donasi? Kembalikan cek ini padaku. Tuan Qin dan Ibu Liu menghubungi kami, ingin mendonasikan untuk lembaga amal. Makanya kami datang ke sini. Jin Feng, ini bagaimana? Menantu tersayang, ini sebenarnya bagaimana? Mana uangku? Kenapa kamu donasikan? Ibuku saat ini menyuruhmu membahas pernikahan. Pasti ingin memanfaatkan kesempatan untuk memerasmu. Dia pasti akan minta uang lagi nanti. Ya, akan kuberikan. Asalkan bisa menikahimu. Aku rela memberikannya. Apa kamu bodoh? Aku tahu kamu sekarang punya uang. Maka uang ini seharusnya digunakan untuk orang yang membutuhkan bantuan, tidak boleh digunakan untuk mereka berdua. Yang serakah. Sayang, aku punya cara. Halo? Apa ini stasiun TV? Saya ingin mendonasikan sejumlah uang. Tante, bukankah kita sudah sepakat uang ini menjadi milik pribadi Liu Yu? Dia punya hak penuh, kan? Benar. Saya memutuskan uang ini disumbangkan ke badan amal agar bisa membantu lebih banyak orang, itu juga lebih berarti. Dasar gadis bodoh pengkhianat, mana ada alasan memberi uang begitu saja? Aku kesal sekali. Selesai. Rumahku, mobilku, istriku. Semua habis. Kami menarik janji. Kami tidak jadi sumbang. Ya. Kembalikan uangnya. Bu, apa yang kalian lakukan jangan rebut ya. Tante, ini siaran langsung. Seluruh penonton di negeri ini melihat. Bu, merampok di depan umum itu tindak pidana berat. Hukumannya penjara 15-20 tahun. Aduh, aku tidak mau hidup uangku. Liu Lei, kau janji padaku mahar 380.000? Mobil mewah yang dijanjikan villa pernikahan mewah? Ini, Kian, dengarkan penjelasanku, aku punya masalah. Jelaskan apa? Kau pembohong bajingan, putus saja. Kian, jangan putus denganku, aku dirugikan oleh kalian. Inilah yang disebut mengangkat batu menimpa kaki sendiri. Tunggu dapat. Makan dan minum yang enak. Saya bersulang untuk kalian. Xiao Feng, yang kamu bicarakan beberapa hari lalu. Hari ini saya akan mengumumkan kabar gembira untuk kalian. Apa itu? Ya, apa itu? Semuanya, jangan terburu dulu. Saya mau tanya kalian. Ada yang bisa kerja kayu? Banyak sekali di lingkungan kita ini, semuanya dari pabrik kayu tua tukang kayu senior. Sembarang satu. Sudah belasan tahun pengalaman betul. Bukan sombong. Dalam hal pertukangan kita belum pernah kalah. Nah, sekarang bagaimana pendapatan kerja kalian? Sejak pabrik kayu tua bangkrut, kami semua di PHK. Hanya bisa ke pabrik kayu Chen Hai kerja lepas untuk bertahan hidup Chen Hai, bos yang jahat. Gaji sedikit saja. Malah sengaja menunda gaji. Benar-benar gak punya hati. Jadi Qin Feng memutuskan membuka usaha kayu, mengundang semua tetangga untuk bergabung. Kita buat besar dan kuat bersama-sama menjadi kaya. Xiao Feng, kamu mau buka pabrik kayu? Kamu bisa. Pasar lagi jelek, pabrik kayu tua perusahaan sebesar itu saja bangkrut. Kamu yang masih muda, iya. Bisnis di sekitar sudah dikuasai, pabrik kayu Chen Hai sulit untuk maju. Saya tahu, kalian lihat saya masih muda pasti khawatir. Saya bisa mengerti. Di sini, saya tidak basa-basi. Saya hanya beri 2 jaminan. Gaji kalian saya bayar 2 kali lipat, lembur 3 kali lipat. Apa? Gaji 2 kali lipat? Yang mau bergabung, gaji sebulan di muka. Ini serius. Kalian yang ingin bergabung bisa mendaftar ke saya.
Saya ikut Xiao Feng ini, saya lihat dia tumbuh besar. Karakter dia pasti baik. Saya juga ikut. Dukung Xiao Feng. Dan saya... Selamat untuk pabrik kayu Qinfeng kita sudah beroperasi sebulan. Pendapatan tembus 1 juta malam ini semuanya. Bonus 2 kali lipat. Bersulang. Penjualan kuartal ini kenapa turun banyak sekali? Kalian semua, apa yang kalian kerjakan? Pak Chen, utamanya dari pabrik kayu Qinfeng merebut banyak pangsa pasar kita. Produk mereka berkualitas baik, harganya juga murah, menyebabkan kita dampak yang besar. Manis bodoh. Kalian setidaknya adalah orang lama di industri ini membiarkan seorang anak muda mendesak kita seperti ini. Saya ingin bertemu dengan Qinfeng ini. Lihat apa kemampuannya. Tunggu. Perabotan ini bahannya harus lebih kokoh, harus tahan uji kualitas. Mengerti. Kenapa Chen Hai si jahat ini datang? Pasti ada maksud buruk. Tahun lalu, kaki Pak Jiang tua patah tertimpa di pabriknya. Dia bukan hanya tidak bayar ganti rugi, tapi malah menyalahkan balik. Katanya Pak Jiang menghambat produksi, mendenda bonusnya Rp1.000. Cih, dasar tidak punya hati, tidak takut kena kutukan. Direktur Qin sungguh muda dan berbakat. Sebagai rekan sejawat, saya khusus datang memberi selamat atas pembukaan pabrik Anda. Sampah masyarakat seperti ini, aku malas bergaul dengannya. Maksud baik Direktur Chen saya terima, tapi kado tidak perlu. Kalau tidak ada urusan lain, silakan kembali. Saya cukup sibuk di sini. Haha, Direktur Qin, apakah Anda berminat bekerja sama dengan saya? Jaringan pabrik kami ditambah teknologi Anda, punya prospek besar. Tidak berminat, jalan berbeda, tidak bisa bekerja sama. Tuan Chen, lebih baik kembali saja. Apa kau dengar dia menyuruh kalian pergi? Pergi, pergi, pergi. Qinfeng, kerjasama dengan Bos Chen itu sudah menghormatimu. Jangan sampai kamu tidak tahu terima kasih. Ada apa kamu mencari masalah ya? Teman-teman ambil senjata. Kalian mau apa? Qinfeng, apa maksud kalian? Manajer Chen, kami tidak menyambutmu di sini demi keselamatanmu. Sebaiknya kamu pergi sekarang. Qinfeng, kamu. Bos Chen, kita sebaiknya pergi cepat. Kulihat beberapa orang sudah siap dengan senjata. Baik. Qinfeng, kamu berani. Jika tidak bisa jadi teman, maka jadilah musuh. Kita lihat saja nanti. Aku akan bertahan sampai akhir. Chen Hai mengelola pasar kayu selama bertahun-tahun, koneksi dan pengaruhnya luas. Dia tidak akan tinggal diam. Kita bersih, tidak perlu takut. Tidak takut padanya. Penghinaan besar. Benar-benar penghinaan besar. Aku, Chen Hai, kapan pernah diperlakukan seperti ini? Qinfeng, tunggulah. Aku akan membuatmu bangkrut dan gulung tikar. Mengundurkan diri. Paman Zhao, Paman Guo, kalian serius? Apakah kami tidak melakukan pekerjaan dengan baik atau gajinya kurang? Itu bisa diatur. Bukan urusan kalian. Katakan saja dengan tenang. Xiaofeng Chen Hai menawarkan gaji 3 kali lipat. Kamu juga tahu anakku menikah butuh uang. Aku tidak punya pilihan. Jadi kalian menjadi pengkhianat. Ibu Li, jangan bicara terlalu kasar. Kami yang bekerja sebagai buruh. Siapa yang tidak ingin mendapat lebih banyak uang? Benar, kami masih harus menghidupi keluarga besar. Kalian terus saja bertindak. Chen Hai itu, si jahat akan baik hati memberi kalian banyak uang, ini menjebak kalian. Ibu Li, Paman Wang, sudahlah, aku tetap pada perkataanku. Aku menghormati pilihan kalian semua. Kalian semua percaya padaku. Mau bekerja denganku tidak masalah. Jika kalian punya pilihan yang lebih baik, kapan saja bisa pergi.
Istriku bayar gaji para pekerja yang pergi. Ingat, jangan kurang sedikit pun. Baik. Aku mengerti. Xiao Feng, kali ini Paman Zhao maafkan aku. Cih, sekelompok pengkhianat. Suatu hari nanti kalian akan menyesal. Hanya dalam setengah bulan, kami sudah memiliki 30% buruh keluar. Chen Hai ini benar-benar kejam. Ini mungkin baru permulaan. Direktur Chin, ada masalah kami. Beberapa pemasok kayu kami, semua membatalkan kerja sama dengan kami. Bahan baku kayu kami habis, kami harus berhenti produksi segera. Apa? Ya. Benar, Bos Chen. Putus pasokan Qinfeng. Semua kerugian saya tanggung, hahaha. Lain kali kita minum bersama. Direktur Chen, strategi Anda benar-benar jitu. Di satu sisi, Anda merekrut dengan gaji tinggi staf teknis utama Qinfeng. Di sisi lain, memutus pasokan kayu mentahnya membuatnya hancur total. Hahaha. Saya rasa tanpa kayu bagaimana dia bisa produksi, berani melawanku? Kupikir aku tidak punya pengalaman puluhan tahun. Menurutku tidak sampai setengah tahun. Tidak, sebulan. Qinfeng akan bangkrut. Bagaimana? Sudah dapat pemasok? Chen Hai mengumumkan tidak boleh memasok kayu kepada kita. Kami sudah menghubungi lebih dari 10 pemasok, tapi mereka semua takut balas dendam. Chen Hai mereka tidak mau memberi kami sebatang kayu pun. Berapa stok yang kita miliki? Kurang dari 500 jin. Apa yang harus kita lakukan? Kita masih punya pesanan lebih dari 3.000 unit. Setidaknya butuh 1 ton kayu, kalau tidak selesai. Hanya membayar denda saja sudah bangkrut, karena tidak ada yang mau bekerja sama kita cari pemasok sendiri. Liu Yu, pesan 2 tiket pesawat ke Provinsi Selatan. Kita berangkat sekarang juga. Apa? Qin Feng, Nansheng begitu besar kita bisa menemukan pemasok yang cocok? Ini sebentar lagi datang. Bos Qin, selamat datang di Nansheng. Halo Mbak, halo Bos Chai. Kita lihat barangnya dulu, baru minum. Bos Qin memang pebisnis tangguh baik, terserah kamu. Bos Chai adalah di Nansheng pemasok kayu terbesar Qinfeng. Kapan kamu berhubungan dengannya? Sejak saya berencana membuat pabrik kayu sudah saya persiapkan. Berbisnis tentu harus punya rencana matang. Ternyata semua ini dalam kendalimu. Wang Huali, kenari, sonokeling. Ya ampun, banyak sekali bahan bakunya. Cukup untuk menghidupi 10 pabrik kita. Bos Qin, bukan saya sombong. Pemasok bahan baku kayu di seluruh Nansheng kalau saya bilang nomor 2, tidak ada yang berani bilang nomor 1, hahaha. Kemampuan Bos Chai tidak perlu diragukan. Kalau begitu lihat harganya cocok atau tidak. Di Nansheng saya tidak hanya punya teman Bos Chai, hahaha. Pasti kamu puas kok. Batch kayu sonokeling kecil ini semua bahan tua kelas atas. Saya hanya minta 5.000 per meter kubik. Teman banget kan? Kandungan minyaknya tinggi, kepadatannya juga bagus. Aroma cendananya jelas. Memang kayu tua yang sudah lama. Wanita cantik itu benar. Kayunya memang bagus. Tapi bukan kayu cendana merah. Melainkan sangat mirip dengan cendana merah, yaitu kayu merah yang mirip. Bos Qin, jangan bercanda. Cendana merah memiliki kepadatan tinggi. Kandungan minyaknya tinggi, porinya kecil. Aromanya memiliki wangi cendana yang lembut. Produksinya sangat sedikit. Ada pepatah 10 cendana 9 kosong. Sepanjang dinasti digunakan oleh kerajaan. Sedangkan kayu merah memiliki tekstur kasar, kandungan minyak dan kepadatan rendah, tersebar di daerah subtropis. Produksi tinggi, memiliki aroma asam, meskipun keduanya sangat mirip, tapi harganya berbeda hingga 5 kali lipat. Apa? Bos Chai, kamu berani menggunakan barang murah sebagai barang bagus menipu kita? Bos Chai menggunakan barang seperti ini untuk menggantikan yang bagus? Sepertinya tidak ada niat baik untuk bekerja sama. Kalau begitu, maaf. Bos Qin, tunggu sebentar. Itu karena anak buah terlalu ceroboh. Salah. Begini, untuk menunjukkan niat baik saya, diskon 20%. Bagaimana kalau dijual diskon 20%? Setuju. Tapi aku punya satu syarat. Syarat apa?
Aku ingin menjadi agen eksklusif pemasok kayu dari Provinsi Nan. Setiap batang kayu yang keluar dari pabrikmu nanti harus mendapat persetujuanku. Ini asalkan uang tunaimu cukup tidak masalah. Tenang saja, yang paling aku miliki adalah uang tunai. Chen Hai sekarang yang tercekik adalah dirimu. Apa? Qin Feng menjadi pemasok kayu dari Provinsi Selatan, agen eksklusif pemasok. Dari mana dia punya uang sebanyak itu? Tidak mungkin. Direktur Chen, ada masalah besar. Pabrik kita pasokan kayu gelondongan putus. Stok di pabrik kurang dari 500 jin. Jika tidak segera diatasi, besok produksi harus berhenti. Apa? Qin Feng ini benar-benar brengsek. Merayakan kita melewati krisis, menyelesaikan tugas dengan sempurna, bersulah. Sekarang ini bagus, masalah bahan baku sudah teratasi. Kita tidak perlu lagi dicekik. Namun Chen Hai, iblis berhati hitam itu, mengangkat batu lalu memukul kakinya sendiri, menyebabkannya rugi jutaan rupiah. Mantap. Tapi tidak sampai membuatnya bangkrut. Benar-benar terlalu murah untuknya. Xiao Feng, kami dipecat oleh Chen Hai. Pantasan kalian masih punya muka untuk kembali? Xiao Feng, kami salah. Kami seharusnya tidak percaya Chen Hai. Maafkan kami mengaku salah. Kita semua tetangga dan saudara, tidak perlu bicara seperti itu. Selama kalian butuh, di sini. Selalu menyambut kalian. Xiao Feng, aku berterima kasih padamu. Untuk masa depan yang lebih baik, bersulang semuanya. Ini baru pria yang aku incar. Pantasan jadi suami Liu Yu. Liu Yu, cepat tolong adikmu. Kak, tolong aku. Nanti kakakmu datang. Kamu harus berakting semakin tragis. Mengerti? Ibu, apa ini belum cukup tragis? Masih perlu acting? Ibu, ada apa dengan Xiaolei? Apa yang terjadi? Kakak, kamu harus selamatkan aku. Bangun dulu. Ibu kalian bagaimana bisa jadi begini? Ini semua gara-gara perempuan jalang itu. Ibu, jangan bicara begitu tentang Jiang Qian. Jiang Qian mau putus denganku, aku tidak bisa menerimanya lalu pergi ke kasino bawah tanah. Untuk meluapkan emosi, siapa sangka? Siapa sangka aku kena jebakan. Berhutang 3 juta untuk judi. Lukaku. Semua disebabkan oleh orang-orang yang memberikan pinjaman itu. Kakak ipar. Sekarang hanya kamu yang bisa bantu aku. Aku tahu kalian punya uang. Aku janji tidak akan berjudi lagi. 3 juta kamu, bagaimana kamu bisa membuat masalah sebesar ini? Kakak, mereka bilang kalau tidak bayar akan mematahkan kakiku, kakak. Tolong selamatkan aku, kumohon. Nak, tolong bantu adikmu. Kalian kan kakak adik kandung. Aku tidak punya uang. 3 juta, bagaimana aku bisa membantumu? Carilah jalan sendiri. Kakak ipar, kumohon. Sekarang hanya kamu yang bisa menyelamatkanku. Aku benar-benar sadar salah. Menantuku yang baik. Kami semua bergantung padamu. Kalau anakku ada apa-apa celaka, aku juga tidak mau hidup. Bu, kalian ini ngapain sih? Uangnya Qin Feng bukan dapat dari pohon tahan kalian borong begini. Sayang. Gak apa-apa, aku yang urus. Uang ini bisa aku bantu bayarin. Tapi kamu harus setuju 3 syaratku. Mas. Baik, aku setuju. Bukan cuma 3 syarat, 300 pun gak masalah. Pertama, mulai sekarang jangan pernah main judi lagi. Aku sumpah. Kalau main judi lagi, aku bukan manusia. Kedua, ke depan perlakuan baik sama kakakmu. Jangan bikin dia sedih terus. Aku ngerti, Kak. Aku nggak akan nipu kamu lagi. Ketiga, kamu harus cari pekerjaan yang halal.
Mulai besok kerja di pabrik kayu milikku. Mulai sebagai magang. Magang? Itu kan berat dan capek. Kalau takut capek, ya sudah urus sendiri utangmu, Mas. Ayo kita pergi. Gak usah takut. Hei bocah nakal, cepat ucapin terima kasih sama kakak iparmu. Mulai besok kamu harus pergi kerja. Kalau belum sukses. Jangan pulang. Aku ngerti, Bu. Penjualan bulan ini naik cukup banyak. Sekarang kita reputasi pabrik kayu kita sudah tersebar luas. Tapi di pasar furnitur kelas atas, kita masih merek baru dalam posisi lemah. Besok ada acara promosi investasi. Semua dari provinsi dan kota perusahaan kelas atas. Aku ingin mencoba peruntungan ke sana, lihat apakah kita bisa membuka peluang. Baik, aku akan menemanimu. Bulan ini, Xiaolei cukup cepat kemajuannya. Paman Wang bilang dia pintar cerdas. Segera bisa lulus. Ini semua berkatmu yang membawanya ke jalan yang benar. Keluarga tidak perlu bicara begitu. Pak Jiang, tenanglah. Pabrik kami sangat kuat, dana cukup, dan memiliki peralatan Jerman lengkap. Fokus pada furnitur kelas atas lebih dari 10 tahun di industri. Persyaratan Anda, kami pasti bisa dipenuhi. Pak Chen, furnitur antik ini adalah harta museum yang paling berharga dan juga pusaka budaya kita. Tugas restorasi adalah prioritas utama, tidak boleh gegabah. Maksud kakek saya harganya bisa dinegosiasikan, tapi pengerjaannya harus tepat. Restorasi barang-barang tua ini tidak boleh ada cacat sedikit pun. Tenang, saya sendiri yang akan mengawasi. Pasti selesai. Pak Chen, lihat ke sana. Bukankah ini Direktur Qin? Kenapa? Lihat penampilanmu yang kusam, tidak berhasil menjalin kerjasama. Sudah pasti, pasar kelas atas ini adalah wilayah pabrik kayu Chen Hai kami. Kalian hanya merek kelas 3, hanya bisa membodohi petani-petani itu di pasar kelas atas. Mana ada daya saing? Kau... Melihat maksud Direktur Chen, tampaknya panen besar. Saya yang tidak berbakat, baru saja menandatangani kerja sama museum. Restorasi furnitur antik hanya skala 50 juta, tidak layak disebut. 50 juta? Kenapa? Terkejut? Qin Feng, jangan kira dengan aksi kecilmu, merebut sebagian pangsa pasar rendahku lalu jago. Itu recehan aku berikan padamu. Pasar kelas atas yang benar-benar menguntungkan, jangan pernah berharap bisa masuk. Direktur Chen, jangan bicara terlalu mutlak. Kenapa? Aku salah bicara? Kau tidak punya koneksi, tidak punya peralatan, hanya modal beberapa. Pekerja tua itu, apa bisa bersaing denganku? Penjahat? Tuan Qin, kenapa kamu di sini? Kau. Tuan, mau lihat mobil? Saya bisa perkenalkan. Yao, ini temanmu. Kakek, ini Tuan Qin. Dialah yang sebelumnya membantu saya menyelesaikan masalah magang saya, orang baik itu. Hadiah ulang tahun untukmu. Ini uang dari komisi Tuan Qin. Tuan Qin, kita bertemu lagi. Sungguh ada jodoh. Ya. Anak muda. Terima kasih sudah membantu cucuku. Nona Jiang terlalu sopan. Kami hanya saling membantu. Kau kenal aku? Kakek Jiang adalah legenda dunia pengrajin, juga seorang ahli museum. Penelitian Anda tentang furnitur era Song dan Ming selalu memberi kami inspirasi besar. Pabrik kayu Qin Feng Haha. Sungguh muda dan berbakat, bagus-bagus. Kakek, bagaimana kalau kita menyerahkan pesanan restorasi furnitur antik kepada Tuan Qin? Tidak, jangan sekali-kali. Kakek Jiang, kami sudah memesannya. Kau tidak boleh membatalkan. Direktur Chen, maksudmu kami menarik kata-kata dan tidak menepati janji? Tidak. Nona Jiang, aku bilang padamu, pabrik kayu Qin Feng ini hanya merek kecil kelas 3, hanya membuat produk murah, cukup untuk menipu para petani. Restorasi antik yang kelas atas ini mana mereka paham? Ya, kakek Jiang asal deal ini jadi, semuanya bisa diatur. Terimalah tanda terima kasih ini dulu. Ngasal. Kalian ini ngapain sih? Kalian pikir saya ini siapa? Pak Jiang, kami bukan maksud seperti itu. Lalu maksudmu apa? Kamu terus-terusan bilang kelas rendah. Seorang rakyat jelata yang menganggap dirinya di atas. Dari mana rasa superioritasmu?
Saya ingatkan kamu, bangsa kita memiliki peradaban dan budaya yang gemilang selama 5.000 tahun. Bukan bergantung pada orang sepertimu yang mengejar ketenaran dan keuntungan. Justru yang kamu sebut ratusan juta rakyat pekerja. Iya, Pak Jiang benar. Pak Jiang, saya sangat setuju dengan pandangan Anda. Jadi produk pabrik kami selalu mengambil jalur harga terjangkau. Tapi harga terjangkau bukan berarti tidak mampu membuat produk kelas atas, melainkan membuat produk kelas atas masuk ke setiap rumah. Agar semua orang bisa menggunakannya, produk yang terjangkau itulah produk terbaik. Baik. Sekarang pemuda yang berbakat dan berwawasan luas sepertimu sangat langka. Kakek, lalu pesanan ini. Ini, Pak Jiang. Aku minta pabrik kami. Anda tahu, perbaikan furnitur dari pemegang saham itu hanya lini produksi kami yang bisa melakukannya. Direktur Chen, jangan bicara terlalu yakin. Apa yang bisa kamu lakukan? Belum tentu kami tidak bisa. Kamu. Sudahlah, bicara tidak ada gunanya. Kalian semua adalah pengrajin. Kalau begitu, tunjukkan kemampuanmu. Perlihatkan kemampuan sejatimu. Saya beri kalian masing-masing satu set sampel. Kalian perbaiki dalam waktu seminggu. Siapa yang memperbaiki lebih sempurna, saya akan kerjasama dengan dia. Setuju? Baik, kami terima. Tidak masalah. Pak Jiang, lihat saja nanti. Baik. Kalau begitu, 1 minggu lagi saya akan memeriksa hasil kerja kalian. Semangat ya. Tuan Qin, semangat. Kau melawanku tidak akan berakhir baik. Sebaiknya kau cepat mengakui kekalahan. Apakah kau lawan? Kalau begitu adu saja. Tak tahu diri. Hati-hati semuanya. Jika ada goresan sedikit pun pada barang antik ini, gaji kalian tidak akan terbayar. Pak Chen, ini Dr. John. Dia sengaja didatangkan dari luar negeri dengan gaji tinggi sebagai ahli restorasi. Dr. John, jika perabotan antik ini selesai direstorasi, saya akan beri Anda gaji 2 kali lipat. Tenang saja Pak Chen, kami memiliki peralatan dan teknologi berstandar dunia. Pasti tidak ada masalah. Baik. Semua sudah diatur? Pak Chen, semua beres. Semua lini produksi sudah diatur sepenuhnya. Para pekerja semuanya memiliki pengalaman belasan tahun, pasti tidak ada kesalahan. Baik, kali ini aku ingin bocah Qin Feng itu kalah telak. Kalian sudah melihat selama ini. Apakah perbaikannya sulit? Sulit, sangat sulit barang antik ini. Semuanya lebih dari 200 tahun yang lalu. Barang antik sangat rapuh, hanya bisa manual diperbaiki sedikit demi sedikit. Gila ceroboh, bisa rusak. Dan banyak teknik kuno sudah hilang. Untuk memulihkannya, perlu kerja keras. Yang paling sulit, tidak ada cetak biru. Kita benar-benar bingung, tidak tahu harus mulai dari mana. Bagaimana? Hanya punya waktu seminggu, waktunya tidak cukup. Lebih baik aku cari beberapa orang untuk menghajar Chen Hai. Biar dia menyerah. Jangan main-main. Sepertinya, hanya bisa menggunakan ini. Sebelum ayah meninggal, yang dia tinggalkan selain surat itu juga benda ini menyuruhku mewariskannya. Buku Luban. Ini. Ternyata ini ensiklopedia kuno para pengrajin. Buku langka seperti ini. Ternyata disimpan oleh keluarga Qin kalian selama ini. Sekarang buku langka luar biasa seperti ini akhirnya muncul kembali. Cetak biru akan aku urus, soal perbaikannya serahkan pada kalian. Kali ini, kita harus menang. Tidak masalah. Serahkan pada kami. Kalahkan Chen Hai si iblis keji. Semangat semuanya. Qin Feng, tidak menyangka kamu benar-benar berani datang. Kamu saja berani datang. Kenapa saya tidak berani? Pabrik kelas 3 milikmu bisa memperbaiki furnitur antik. Apa ini bercanda? Jangan sampai merusak peninggalan budaya kami, nanti kamu ganti rugi pun tidak mampu. Itu tidak perlu Anda khawatirkan. Lebih baik urus dirimu sendiri.
Cih, apaan? Selamat datang, Pak Jiang. Selamat datang, Pak Jiang. Selamat datang. Semuanya para ahli yang datang untuk memberikan bimbingan. Jangan sungkan, kita lebih baik langsung ke intinya. Di mana furnitur antik yang Anda perbaiki? Pak Jiang, Anda tenang saja. Produk kami pasti memuaskan Anda. Kami menggunakan teknologi perbaikan yang paling canggih di dunia. Lem kami semuanya berlevel nano, bisa mewujudkan restorasi 100%. Sama sekali tidak terlihat cacat. Astaga, diperbaiki dengan sangat baik. Permukaan yang halus ini, tekstur ini. Pantas saja teknologi kelas dunia yang terdepan. Sangat bagus, saya sangat puas. Bagus. Hampir mencapai tingkat di mana tiruan bisa menipu mata. Jika bukan karena puluhan tahun pengalaman mengidentifikasi barang antik, saya benar-benar mengira barang asli dari dinasti Song. Pak Qin di sana persiapannya bagaimana? Tenang saja, saya percaya diri. Syukurlah. Jangan sia-siakan saya niat baikku. Semangat. Pak Jiang, para ahli sekalian. Untuk memperbaiki set furnitur antik ini, kami telah mengeluarkan biaya besar. Mengimpor dari Jerman peralatan paling presisi dan juga secara khusus mempekerjakan Master Restorasi Internasional Tuan John yang memimpin penuh. Sehingga kami mendapatkan hasil seperti sekarang. Sekarang hasil jadinya, semua sudah melihatnya. Jika tidak ada masalah, maka kita tanda tangan kontrak saja. Semua produk pabrik kami belum dilihat sampelnya, bagaimana bisa terburu-buru tanda tangan kontrak? Rasa tidak perlu kan? Kemampuan kami juga sudah Anda lihat. Apakah Anda bisa memperbaiki lebih sempurna dari kami? Ya. Setidaknya harus dilihat dan dibandingkan. Bagaimana jika Tuan Qin memperbaikinya lebih baik? Kakek, saya... Yao, jangan nakal. Teknik restorasi Tuan Chen. Memang di dalam negeri bahkan kelas internasional itu tidak bisa diragukan. Tuan Qin, tolong mengerti. Restorasi benda bersejarah negara bukan perkara sepele. Baik, tunggu kerjasama berikutnya, kami akan mempertimbangkan Anda lagi. Ini pergi begitu saja? Apa-apaan ini? Ini pergi begitu saja? Kami susah payah seminggu ini, apa artinya? Apa ahlinya? Pak Jiang, jika Anda melewatkan kami itu baru terhadap benda bersejarah negara, benar-benar tidak bertanggung jawab. Qin Feng, kurang ajar. Kamu kira siapa? Berani meragukan kemampuan Pak Jiang? Apa kau lebih dari kami dan Pak Jiang? Lebih paham soal barang antik, lebih paham soal seni, konyol. Tentu saja saya tidak bisa menandingi kalian. Tapi kami ini punya hati yang murni. Punya kecintaan pada budaya bangsa yang membara. Saya rasa produk yang kami perbaiki tidak kalah dari siapapun. Pak Jiang, lihat sebentar contoh barang kami. Iya. Lihatlah. Teknik restorasi Pak Chen sudah tak tertandingi secara internasional. Kenapa kalian mau mempermalukan diri sendiri? Kecuali kalian bisa membuat barang antik asli. Pak Jiang, karena orang-orang ini tidak mau menyerah, maka sudilah Anda membantu mereka melihatnya. Supaya mereka tahu bahwa diri mereka sangat berbeda dari merek top kita. Kakek? Baiklah. Kalau begitu, lihat sebentar. Ini. Kau bilang ini restorasi. Ini barang rongsokan apa? Miring-miring, bolong-bolong. Ini hanya kayu busuk. Diam. Kau tahu apa? Ini adalah benda bersejarah. Ini adalah harta karun. Ini adalah harta karun bangsa yang sesungguhnya. 70 tahun. Aku sudah menunggu 70 tahun. Akhirnya aku mendapatkannya. Akhirnya aku melihat ini. Wujud asli dari benda bersejarah ini. Jiang Jianglao, ini bukan beberapa perabot usang. Tidak perlu berlebihan.
Diam, apa yang kau tahu, perabot rusak? Ini adalah keterampilan pengrajin dinasti Song yang telah hilang selama 1000 tahun. Tak ternilai harganya. Lihat patina ini. Lihat teksturnya, seolah telah melalui ribuan tahun. Aku bisa merasakan detak jantungnya. Pengrajin ulung negara, ini benar-benar pengrajin ulung sejati. Tuan Qin, kau benar-benar tidak mengecewakanku. Tuan Qin, atas nama museum terima kasih telah memperbaiki, bukan? Melainkan menghidupkan kembali barang antik ini. Anda benar-benar seorang master kontemporer. Master Qin. Master Qin. Jiang Lao, para ahli, Anda terlalu memuji. Aku bukan master apapun, aku hanya menyediakan gambar desain saja. Yang benar-benar memperbaiki barang antik ini adalah para pekerja di pabrik kami, para senior yang berpengalaman ini. Mereka siang malam mencurahkan tenaga dan pikiran, tidak berani lengah sedikit pun, akhirnya berhasil memulihkan barang antik ini. Inilah semangat pengrajin sejati. Aku yang tua ini berterima kasih. Kakek, lalu soal kontrak ini? Tentu saja pasti Tuan Qin yang paling cocok. Perbaikan perabotan antik ini. Lebih baik dipersilakan kepada Tuan Qin. Sementara itu, saya mewakili museum dengan tulus mengundang Tuan Qin sebagai profesor tamu kami, membantu kami memperbaiki lebih banyak artefak antik. Selama itu dalam kemampuan saya, dalam jangkauan saya pasti akan berusaha sekuat tenaga. Qin Feng, kamu menghancurkan segalanya untukku, aku tidak akan melepaskanmu. Merayakan kita semua berhasil mendapatkan pesanan besar lagi. Semua sudah bekerja keras. Bersulang. Nah, sekarang, pasar di sekitar kota hampir sudah kita kuasai. Chen Hai yang licik hampir bangkrut. Haha, pantas. Ini balasannya. Kalian istirahatlah malam ini. Besok adalah hari pengiriman pesanan. Tidak boleh ada kesalahan. Baik. Kakak, tidak baik. Pabrik-pabrik terbakar. Apa? Aduh, kobaran api sebesar ini. Pesanan kita. Semua milik kita, semua harta ada di dalamnya. Bagaimana ini? Xiaolei, kamu tidak apa-apa. Aku tidak apa-apa. Tadi malam hanya kami yang jaga. Tidak ada korban jiwa. Hanya pabrik ini. Semuanya habis terbakar. Yang penting orangnya selamat. Pabriknya hilang, bisa dibangun lagi. Tidak apa-apa, Kak. Maaf, Kak Ipar. Aku tidak menjaga tempat dengan baik. Ini kelalaianku. Bukan urusanmu. Kebakaran besar ini sepertinya ada seseorang yang tidak ingin kita baik-baik saja. Mas, maksudmu kebakaran ini disengaja? Siapa sih orang terkutuk itu? Biarkan aku menangkapnya, pasti akan kuberi pelajaran. Kita akan segera tahu. Aduh. Wah, besar sekali apinya. Cek. Seketika ini benar-benar terbakar habis. Cek, sayang sekali. Kepala pabrik Chen sengaja datang untuk menertawakan kami? Masa sih? Ku dengar bengkel kalian terbakar, membakar seluruh pabrik. Hatiku sangat sakit. Naik ke sini untuk melihat apa yang bisa dibantu. Ini Qin Feng, kami sungguh berniat baik, jangan tidak tahu terima kasih. Pura-pura baik? Bantuan tidak perlu. Saya hargai niat baiknya, tapi bagaimana kepala pabrik Chen tahu penyebab kebakaran pabrik kami adalah kebakaran bengkel? Begitu jelas mengetahuinya, jangan-jangan api ini. Kamu yang menyalakan? Saya tebak. Qin Feng, jangan omong kosong, jangan sembarangan menuduh. Aku niat baik kok. Itu... Kalau bicara harus ada bukti. Kalau tidak, saya laporkan kamu pencemaran nama baik. Semoga begitu, Direktur Chen. Manusia berbuat, Tuhan melihat. Saya sarankan kamu ambil jalan yang benar. Jangan menjebak diri sendiri. Aneh sekali. Tidak tahu apa yang kamu maksud.
Tuan Qin, kalian tidak apa-apa kan? Tuan Qin, saya dengar perusahaan Anda mengalami kebakaran. Tidak ada korban jiwa, kan? Jiang Lao, Jiang Yao. Tenang saja, tidak ada korban jiwa. Hanya saja, koleksi furnitur antik kalian itu. Jiang Lao, hanya saja koleksi furnitur antik Anda itu semua hangus terbakar. Ludes terbakar. Aduh, ini bagaimana bisa? Ini adalah harta nasional, benda bersejarah. Saya adalah pendosa sejarah. Jiang Lao, Anda juga. Jangan terlalu menyalahkan diri sendiri. Menurut saya, Anda benar-benar salah percaya orang. Seandainya dulu benda bersejarah ini diserahkan kepada kami untuk diperbaiki, tidak akan ada masalah seperti sekarang. Betul. Qin Feng lah yang bersalah. Dia harus membayar harganya. Masukkan dia ke penjara. Kalian... Sekarang setelah semua ini, apalagi yang bisa dikatakan? Menyalahkan ini, menyalahkan itu. Apa mungkin benda bersejarah itu bisa hidup kembali? Furnitur antik milik Pak Jiang itu masih bagus seperti baru. Apa yang kamu katakan? Apa-apaan ini, Qin Feng? Dengan api sebesar ini, apalagi beberapa perabot kayu, bahkan perabot besi sekalipun, pasti sudah jadi abu. Tuan Qin, apa yang Anda katakan itu benar? Semuanya ikuti saya. Ini tidak mungkin. Benar, ini semua barang antik asli benar-benar utuh seperti baru. Tuan Qin, Anda benar-benar penyelamat kami. Terima kasih telah melindungi barang antik ini. Bagusnya sekali. Ternyata kamu sudah sejak awal mempersiapkan semua ini. Saya dalam bekerja selalu punya rencana cadangan. Saat barang antik ini selesai, saya suruh orang untuk memindahkannya secara diam-diam untuk mengantisipasi keadaan darurat seperti ini. Ini tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Kemarin jelas-jelas aku yang membakarnya sendiri, kamu. Chen Hai, akhirnya kamu mengakui bahwa kamulah yang membakar. Apa? Kamu benar-benar melakukan perbuatan seperti ini? Itu kejahatan. Anjing, gue patahin kaki lo. Bawa dia turun, kirim ke tim penegak hukum. Qin Feng, kalian mau apa kalian? Kalian tidak punya bukti. Ini kejahatan. Benar. Kalian tidak punya bukti. Mau bukti ya? Lihat sendiri. Cepat sedikit. Pak Chen, ini kejahatan. Apa benar? Qin Feng si manis hancurin sumber rezeki gua, mengganggu rezeki orang seperti membunuh orang tua. Gue juga akan hancurin segalanya. Tenang aja, setelah selesai urusan hari ini, gue bagi saham perusahaan setengah untuk lo. Pak Chen, gue lakuin. Bakar saja, makin besar api, makin baik. Bagus. Ternyata lo yang brengsek hitam ini lakukan. Ini dari mana? Ini palsu. Ini keterangan palsu. Betul, ini keterangan palsu, ini nggak bisa dipercaya. Apa buktinya bilang itu palsu? Apa bukti lo? Gua. Diam berarti mengaku, bilang cepat bilang. Malam aku membakar. Sengaja merusak semua kamera pengawas. Dari mana kalian punya kamera? Xiaolei, kau sudah merekam perkataannya? Terekam jelas. Nanti polisi datang berikan bukti ini padanya. Malam aku membakar sengaja merusak semua kamera pengawas. Dari mana kalian punya kamera?
Selesai. Sayang, akhirnya kau mengaku kaulah yang membakar. Dasar sayang setan. Tidak takut Tuhan menghukummu? Aku. Chin Feng, kau sengaja menjebakku, dasar sayang. Sayangnya adalah dirimu. Berani melakukan pembakaran. Kau harus bersyukur tidak ada korban. Kalau tidak, aku tidak akan berhenti. Kau pikir kau pinter. Merusak kamera. Tapi tidak tahu. Aku juga memasang beberapa kamera tersembunyi. Buktimu kuat, apalagi yang bisa kau katakan? Direktur Chin, ampuni aku. Aku juga dipaksa oleh Chen Hai. Aku salah. Aku tidak akan berani lagi. Chin Feng, aku salah. Aku bersedia mengganti rugi. Tidak. Aku bersedia memberikan semua hartaku untukmu, kumohon. Ampuni aku. Siapa yang butuh uang kotormu? Kalau tahu begini, kenapa dulu begitu? Kamu membuatku muak. Orang-orang sepertimu harus dihukum sesuai hukum. Aku sudah memperingatkanmu sejak dulu. Tuhan melihat perbuatanmu. Jangan menjebak dirimu sendiri. Bencana dari Tuhan masih bisa dilewati. Tapi bencana karena perbuatan sendiri tidak bisa dihindari. Akhirnya bisa tenang sekarang. Sayangnya, harus mulai lagi dari awal. Tidak apa-apa, ada aku di sini. Kita mulai lagi. Dan kami juga. Kita mulai lagi. Baik. Mari kita mulai lagi. Raih kejayaan kembali. Baik. Cepat sedikit, kakakmu akan segera tiba. Sudah siap. Sangat terhormat hari ini menjadi saksi pernikahan bagi pengantin baru. Pengantin pria dan wanita. Kalian resmi menjadi suami istri. Bersama dalam suka dan duka, saling setia. Apakah kalian bersedia? Saya bersedia. Saya bersedia.